Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, tentunya kita senang kalau orang lain senang dengan kita. Kita senang kalau kita dicintai oleh orang lain. Tidak ada orang yang tidak suka kalau dicintai atau disenangi oleh orang lain. Apatah lagi kalau yang mencintai kita, yang menyukai kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa tipe manusia yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan cintanya secara jelas dengan kalimat innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan cintanya di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang gemar mensucikan dirinya, baik secara lahir ataupun secara batin. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang senang selalu mensucikan dirinya, baik dia sucikan secara lahiriah ataupun dia sucikan dirinya secara batiniah. Mutatahhirin ini diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Sama seperti Allah juga mencintai hambanya yang ketika dia berbuat dosa, berbuat kesalahan, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya yang ketika berbuat salah segera mengingat Allah, kembali bertaubat kepadanya. Juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya yang menggantungkan harapannya setelah dia berusaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini juga diulang sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran dalam 2 surah. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang bertakwa, yang dekat dengannya, yang selalu berusaha untuk mendekatinya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Juga diulangi sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan cintanya di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya yang gemar selalu melakukan kebaikan. Muhsinin. Di antara sekian banyak sifat-sifat manusia, karakter manusia yang Allah cintai, yang paling banyak diulangi itu yang terakhir dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin. Diulang sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran dalam beberapa surah. Ini artinya bahwa jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulangi apa yang dia
sebutkan, berarti porsi cintanya itu jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Sama kalau kita, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cinta, suka sama sesuatu, terkadang kita manusia sering sebut-sebut namanya. Ya mungkin kita masih ingat waktu muda, masih kita ingat waktu kita suka pasangan kita, istri kita, selalu kita sebut-sebut namanya karena kita cinta. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak diulang-ulang kata cintanya itu adalah yang terakhir ini, muhsinin. Dia ulang sebanyak 6 kali di dalam ayat suci Al-Quran. Pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an fa'aktsir min zikrihi. Tanda kalau orang itu cinta, suka terhadap sesuatu, itu selalu diulang-ulangi, disebut namanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan muhsinin ini? Muhsinin itu adalah isim fa'il dari kata hasanah. Muhsinun, orang yang melakukan kebaikan. Tapi bukan kebaikan biasa yang dia lakukan. Muhsinin itu adalah orang yang melakukan kebaikan yang jauh daripada semestinya, lebih daripada yang semestinya. Contohnya seperti umpamanya kita naik ojek, ongkos ojeknya itu adalah 20.000. Tapi ketika kita sampai diantar di tujuan, kita bayar 25.000. 5.000-nya itu adalah muhsinin, kelebihan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Kalau kita bayar sesuai dengan ongkos 20.000, itu bukan muhsinin namanya. Itu namanya adil, setara, setimpal. Ibaratnya kalau kita berdagang, kemudian jualan kita laku, modal kita kembali, itu baru adil itu. Baru adil. Karena modal kita sudah kembali. Tapi kalau selain modal kita kembali, juga kita dapat untung, itu untung kita itu namanya muhsinin. Dan tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ulang-ulangi orang yang muhsinin itu di dalam Al-Qur'an dengan dia katakan sangat mencintainya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebanyakan di dalam Al-Qur'an kata muhsinin itu ditujukan untuk kita melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsanan. Itu kurang lebih 6 kali juga disebutkan. Tertuju kepada berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Sungguh besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi anak kemudian berbakti membahagiakan kedua orang tua kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya sebagai umat manusia, sebagai seorang muslim, yang paling kita dituntut untuk berbuat ihsan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam hadis Jibril. Mal ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita sholat, ketika kita beribadah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap kepadanya ka'annaka tarahu, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua kita sampai kepada level ini. Ketika kita beribadah sampai kepada level ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini levelnya para aulia dengan para nabi. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita belum sampai kepada level itu, maka
cukup yakini saja di dalam diri kita, di dalam ibadah kita, fa innahu yaraka, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan ibadah, amalan yang kita laksanakan, sehingga apa yang kita kerjakan itu kita bukan hanya lakukan biasa saja, tapi kita beramal dengan penuh kualitas, dengan penuh sifat ihsan, lebih daripada yang semestinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini adalah madrasah bagi kita, sekolah bagi kita untuk melatih diri kita berbuat baik, baik kepada orang lain, lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah-ibadah yang berkualitas yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.